kita masih ada unsur yang berikutnya, penjelasan. Bagaimana membuat sebuah penjelasan yang connected dengan pendengar kita agar khotbah kita secara keseluruhan terhubung dengan kehidupan pendengar? Yang pertama, saudara, jelaskanlah bagian Alkitab yang harus kita jelaskan, tetapi yang signifikan dan relevan. Ada banyak hal di dalam sebuah teks sesuai dengan studi kita di kamar belajar kita, masuk begitu rupa informasinya. Kalau kita sajikan dalam presentasi paper, bagus sekali saudara. Tapi khotbah bukanlah presentasi paper di kelas. Bukan presentasi makalah kita, bukan presentasi akademis kita. Oleh karena itu kita sendiri yang harus memilih dan memilah, membatasi mana yang harus kita terangkan kepada jemaat, yaitu yang signifikan dan relevan. Yang penting saja. Mungkin dari 100% informasi atau data yang saudara peroleh tentang nats itu hanya dikatakan kepada jemaat mungkin 20%-nya saja. Oleh karena itu kita harus memilih yang mana yang penting didengar oleh jemaat sesuai dengan maksud dan tujuan khotbahku. Yang kedua, relevan nggak sih didengar oleh pendengar? Analisa-analisa kata yang jelimet, saudara, kemudian menyangkut hal teknis yang teknikal sekali, tinggalkan. Itu akan membuat mumet kepala jemaat. Nanti bagian yang penting justru mereka tidak mampu mendengar lagi. Untuk membuat penjelasan yang connected, katakan yang signifikan dan relevan. Yang kedua, saudara, kita harus memberi penjelasan kalau ingin yang connected dengan pendengar bersifat progresif. Hal yang membuat pendengar malas adalah ketika mendengar pengkhotbah memberi penjelasan muter-muter, saudara. Kalimat itu baru dikatakan, selang beberapa kalimat dikatakan lagi. Isinya sama lagi, saudara. Penggunaan kata-katanya juga sama lagi. Pasti membosankan. Jalan beberapa menit, diulang lagi hal seperti itu. Nah, saudara, penjelasan yang progresif itu berarti penjelasan yang makin lama makin meluas. Pemahamannya makin mendalam. Selalu baru setiap kalimatnya diucapkan oleh pengkhotbah. Boleh juga ada beberapa pengulangan, tapi bukan pengulangannya asal ngulang, memang sengaja diulang untuk memberi penekanan. Itu boleh, saudara. Oleh karena itu, saudara, haruslah saudara selalu mempunyai pikiran penjelasan itu harus progresif. Itu akan connected dengan diri pendengar karena mereka tidak disconnect mendengar khotbah kita. Hal yang lain, saudara, penjelasan yang kita buat kalau mau connected, aturlah pergantian antara past dan present. Apa maksudnya? Saudara, pada waktu kita menjelaskan penjelasan Alkitab di dalam konteksnya, analisis katanya, latar belakang sejarah budayanya, jelas itu berbau dunia past, bukan password. Dunia masa lalu yang beda ribuan tahun dengan kita. Bukan dunia pendengar sekarang, bukan dunia kita sekarang. Mendengar itu seperti mendengar sejarah suku bangsa Israel. Cukup menjenuhkan, saudara, dan tidak menarik, bukan? Nah, tapi harus kita jelaskan konteks itu agar pendengar tahu dari mana kebenaran itu kita dapati. Bukan asal ngomong, lihat konteksnya, lihat analisis katanya, perlu, saudara. Nah, tetapi kalau kita tenggelam di dalam dunia masa lalu terlalu lama, jemaat akan terputus pikirannya dari khotbah kita. Oleh karena itu pandai-pandailah menselang-seling antara dunia masa lalu dengan dunia sekarang. Kalau saudara bisa cari persamaannya pada waktu konteks itu terjadi atau diceritakan, persamaannya apa dengan dunia masa kini? Coba selang-selingkan itu. Maka penjelasan saudara akan menarik sekali. Saya contohkan, saudara. Kalau kita sedang berkhotbah Nehemia 1 ayat 1 sampai 11, di ayat terakhir ayat 11 ditutup dengan demikian perkataan Nehemia. Pada waktu itu aku ini juru minuman raja. Kita ingin sekali menjelaskan tentang juru minuman raja, kehidupan Nehemia. Kita bisa tenggelam di dalam dunia masa lalu. Ketika Nehemia ditulis, apa itu juru minuman raja? Nehemia tinggal di Puri Susan, rajanya Raja Artasastra, kerajaan Persia. Dia sangat dipercaya, padahal dia keturunan Yahudi, gajinya pasti besar, dia menjadi orang terkenal. Saudara, cerita itu bisa berlaku 7-10 menit, saudara. Tapi bagaimana, saudara, untuk membuat tidak bosan para pendengar mendengar kisah yang kuno itu? Yuk kita selang-seling. Pada waktu kita
menjelaskan saudara-saudara, Nehemia berkata, pada waktu itu aku ini juru minuman raja. Saudara, apa hebatnya sih profesi juru minuman itu? Jangan-jangan sama dengan juru parkir, juru masak, juru mudi, juru makam. Kenapa sih Nehemia sampai menulis pada waktu itu aku juru minuman raja? Apakah juru minuman raja itu sama dengan barista, sama dengan bartender yang jual Thai tea, jual apa? Ya saudara, perhatikan saudara. Ketika saya menyebut barista, bartender, Thai tea, saya sedang membawa alam masa lalu ke masa kini. Pergantian past dan present itu saya harap menghidupkan cerita. Dengan kata lain, saya sedang menghadirkan kisah Nehemia menjadi kisah zaman sekarang. Lalu saudara, Nehemia tinggalnya di mana? Di Puri Susan. Puri itu atau kuil. Saudara-saudara, Puri itu sebetulnya istana. Jadi dia tinggal di lingkungan istana presiden. Keren nggak? Wow, luar biasa kalau begitu. Saudara dan saya mulai memberi perhatian dan penghargaan pada Nehemia. Dan rajanya adalah Artasasta. Saudara tahu Artasasta? Saya yakin saudara nggak tahu. Saya juga tadinya nggak tahu saudara. Raja Artasasta itu raja yang sangat terkenal saat itu. Kalau sekarang barangkali Presiden Donald Trump, saudara. Presiden nomor 1 di negara Amerika, negara adijaya. Saudara, Raja Artasasta adalah raja dari kerajaan Persia. Itu kerajaan adidaya, kerajaan superpower, saudara. Seperti negara Rusia, Amerika, China. Artasasta rajanya. Nah sekarang saudara, Nehemia menjadi juru minuman raja. Tidak mudah, bukan cuma skillnya luar biasa, tapi orang terpercaya. Boleh dikatakan dia tangan kanan Raja Artasasta. Nasib Raja Artasasta diracun atau tidak, hidup atau mati, di tangan Nehemia. Padahal saudara dia orang Yahudi, orang jajahan daripada kerajaan Persia. Kalau sekarang boleh dikata dia orang asing. Tapi bagaimana mungkin dia menempati tempat yang begitu luar biasa. Di mata anak-anak Yahudi, saudara, saya kira Nehemia itu legend. Boleh dia bilang great influencer. Subscribernya banyak pasti saudara, jutaan orang. Nah saudara perhatikan ya, ketika saya masuk cerita Nehemia, saya mulai berganti-ganti perpindahan antara dunia pas, dunia Nehemia. Saya cari kiasannya, persamaannya dengan dunia masa kini. Ada negara superpower, negara adidaya, ada juga tangan kanan raja, kemudian juga keturunan asing, legend, subscriber, great influencer. Saudara, dengan demikian sebetulnya kisah Nehemia sedang saya hadirkan di tengah-tengah dunia kita atau di tengah-tengah jemaat. Saya cuma mengganti-ganti antara past dan present. Saudara, cara penjelasan ini membuat khotbah kita tidak membosankan dan yang lebih penting terconnected. Mari kita lihat lagi saudara bagaimana cara penjelasan yang membuat connected dengan diri atau kehidupan pendengar. Buatlah analogi saudara. Persamaan-persamaan atau kiasan-kiasan antara yang kita jelaskan dengan apa yang bisa kita persamakan agar pikiran pendengar lebih jelas. Misalnya saudara, saya sedang bercerita atau membawakan firman yang terambil daripada Kejadian 11 tentang Menara Babel. Betapa sombongnya saudara anak-anak keturunan Nuh yang bermimpi untuk membuat menara yang tingginya sampai ke langit. Dalam pikiran mereka, kalau sudah mencapai langit, sudah setara dengan Tuhan. Kita tidak perlu lagi hidup taat pada Tuhan dan menuruti perintahnya. Betapa sombongnya kehidupan anak-anak manusia pada zaman itu, saudara. Oh, saudara, kesombongan seperti junk food. Nikmat waktu dimakan, merusak tubuh kemudian. Saudara perhatikan, saya membuat kata-kata ini, kalimat ini. Perpindahan dari Menara Babel yang kuno itu, anak-anak keturunan Nuh, saya masukkan ke zaman sekarang. Kesombongan itu seperti junk food. Nikmat waktu dimakan, merusak tubuh kemudian. Nah dengan demikian mereka bisa membayangkan, saudara. Saya harap mereka bisa membayangkan. Dan khotbah kita selalu terconnected. Saudara, apalagi yang membuat penjelasan itu connected? Berbicaralah dengan bahasa pendengar.
Kita yang telah menempuh pendidikan STT secara formal, lulus dalam waktu 4 tahun minimum, saudara, atau ada yang 3,5 tahun. Kalau ditambah dengan MTH tambah 2 tahun lagi, dokter minimum tambah 3 tahun lagi. Begitu banyak pengetahuan dan juga terminologi yang kita pelajari dari dunia Alkitab dan teologi. Nah, jelas ini berbeda dengan jemaat. Kalau kita keluarkan semua pengetahuan kita dan terminologi yang bersifat teknikal itu, pendengar tidak diajak berbicara. Di situ kita tidak menganggap bahwa pendengar itu, jemaat kita adalah teman berkomunikasinya kita. Kalau teman, kalau sahabat, ya sama-sama bahasanya dong. Bahasa yang sama, bahasa dialah kita pakai. Tidak perlu kita menunjukkan luar biasanya diri kita. Saudara, jemaat bukannya orang yang tidak pandai dibanding kita. Bisa jadi mereka adalah orang yang begitu pandainya. Cuma bidang profesi, bidang pendidikannya, latar belakangnya berbeda dengan kita, bukan? Sama kalau mereka menggunakan terminologi dalam bidang pendidikan dia, kita juga bengong. Masing-masing punya terminologi khusus, sifat yang teknikal secara khusus. Oleh karena itu berbahasalah dengan bahasa yang sama. Ketika kita berbahasa sama, orang tidak merasa asing. Khotbah kita jadi connected terus dengan mereka. Ini penjelasan. Saudara-saudara, pahamilah hal ini, maka saya yakin khotbah saudara akan berubah. Selalu rasa terhubung kepada kehidupan pendengar. Masuk lagi elemen berikutnya, saudara-saudara, ilustrasi. Kita tahu ilustrasi begitu pentingnya, tapi kita heran ada pengkhotbah-pengkhotbah yang merasa ilustrasi itu cuma cerita dongeng. Ilustrasi itu cuma membuat penghabisan pemborosan waktu. Yang terpenting adalah penjelasan, yang terpenting adalah doktrin. Kalau doktrin yang kita tanamkan benar dan paradigma mereka berubah, tingkah laku atau perbuatan mereka berubah. Pada kenyataannya enggak, saudara. Ada banyak orang yang tahu doktrin yang luar biasa, tingkah lakunya tidak pernah berubah. Kenapa, saudara? Karena doktrin itu cuma pengetahuan yang ada di kepala. Tidak pernah turun di hati, menyentuh hatinya dan menghancurkan hatinya, sehingga dia memutuskan untuk berubah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menciptakan kita menjadi makhluk yang rasional dan juga emosional, dan juga punya kehendak untuk memutuskan, mengambil satu keputusan. Oleh karena itu, yang pertama-tama di dalam khotbah, di dalam penjelasan kita harus memberikan makan atau kepuasan rasional. Kebenaran-kebenaran yang kita tarik itu kita jelaskan dari mana datangnya. Dari Alkitab jelas. Yang kedua, tidak cukup. Setelah kebenaran itu memenuhi kepala mereka, tarik turun ke hati mereka. Dengan apa? Ilustrasi. Saudara, gimana sih membuat ilustrasi yang connected? Ilustrasi yang connected adalah ilustrasi yang sesuai dengan tema. Kita tadi sedang jelaskan apa? Kita sedang jelaskan kejujuran itu bukan sesuatu yang mudah. Oleh karena itu ilustrasinya juga tentang kejujuran. Bukan topik lain, saudara. Tentang kejujuran. Kita tidak boleh menceritakan ilustrasi betapa menariknya ilustrasi itu, betapa mengejutkannya ilustrasi itu, betapa ilustrasi itu bisa menggugah orang atau membuat orang tertawa. Tidak dibenarkan untuk diceritakan atau diangkat kalau tidak sesuai dengan tema. Itu akan mendistract pikiran pendengar, akhirnya mereka memutuskan untuk tidak mendengarkan khotbah kita. Yang kedua, saudara, kalau saudara ingin membuat ilustrasi yang connected adalah ilustrasi itu bukan dari stok lama. Apa maksudnya? Saudara, kalau kita menceritakan ilustrasi yang sudah berkali-kali didengar oleh pendengar, mereka rasa bosan. Tidak ada kemajuan, pikiran mereka berhenti ngikutin khotbah kita, tidak connected lagi. Biarlah kita membuat ilustrasi atau mengangkat ilustrasi-ilustrasi yang baru. Karena itu perlu pencarian atau juga pengfilingan, pengarsipan ilustrasi yang baik. Ya, saudara. Yang ketiga, ilustrasi yang menarik dan connected adalah ilustrasi yang berbentuk cerita. Tidak bisa disangkal, saudara, bahwa ilustrasi yang berbentuk cerita sangat-sangat menarik, mempunyai daya pikat yang luar biasa. Kenapa? Karena semua manusia mencintai cerita atau menyukai cerita. Bahkan Tuhan Yesus pun pembuat cerita dan good storyteller yang luar biasa. Oleh karena itu, saudara,
biarlah kita mengangkat sebuah ilustrasi yang baik. Salah satu yang terbaik adalah berbentuk cerita. Lalu kemudian saudara bukan cuma asal cerita. Ilustrasi yang berbentuk cerita yang baik adalah yang mengandung patos. Apa itu patos? Emosi. Jangan membuat ilustrasi atau mengangkat ilustrasi berbentuk cerita yang landai, yang flat, saudara. Kalau perlu, saudara, kita harus memilih ilustrasi yang mempunyai kandungan patos yang kuat, yang menggugah, yang membuat kebenaran yang ada di kepala mereka yang tadi kita isi itu turun mendarat ke hati. Sebelum kita aplikasi, mereka sudah berkata, yes, yes Lord, I am. Yes Lord, I will. Ya, begitu saudara ya. Kemudian yang terakhir kalau membuat ilustrasi yang connected adalah ilustrasi yang berasal dari diri pengkhotbah sendiri. Dari pengkhotbah pribadi saudara. Itu sangat menarik. Saudara jangan takut-takut mengisahkan kisah pribadi saudara. Tidak usah banyak, dalam satu khotbah satu kali saja. Cukup saudara, satu ilustrasi saja. Tapi bukan berarti saudara, ilustrasi pribadi itu adalah mengisahkan tentang kesaksian pribadi. Boleh kesaksian pribadi, tidak selalu harus begitu. Bisa juga tentang hasil pengamatan saudara akan sesuatu. Baik tentang masyarakat, baik tentang satu kejadian, saudara bisa katakan. Itu sangat menarik dan orsinil, karena tidak ada orang yang seperti itu. Yang membahas seperti saudara, karena itu milik saudara, dari pengalaman saudara dan dari pikiran saudara. Atau kisah fiktif yang saudara buat. Jelas unik sekali. Saudara bisa berkata seperti ini saudara. Saudara-saudara, saya pernah membayangkan pada waktu saya berdiri mengantri di kas sebuah supermarket. Tiba-tiba ada seseorang di depannya tidak memakai masker. Dan dia batuk-batuk. Nah saudara perhatikan ya. Kisah ini saya katakan saya pernah membayangkan. Belum terjadi pada diri saya baru membayangkan. Ini kisah fiktif. Tapi sangat menarik kalau saudara bisa merangkai menjadi satu kisah yang sangat bermakna dan mengandung unsur patos yang besar pula. Nah saudara, inilah ilustrasi yang connected. Saudara sekarang mari kita lihat unsur khotbah yang keempat, yaitu aplikasi. Bagaimana membuat aplikasi yang connected? Saudara, aplikasi itu bagian yang terpenting sebetulnya. Tidak kalah penting dengan pendahuluan, penjelasan, ilustrasi. Sebab di bagian inilah kita mulai mengaitkan atau secara penuh mengaitkan kebenaran yang tadi kita jelaskan dari pendahuluan sampai ilustrasi. Kita akan kaitkan di sini saudara. Kena atau tidak mengenaknya kehidupan sebuah khotbah dengan kehidupan mereka ada di sini. Nah, bagaimana membuat aplikasi yang connected, saudara? Yang pertama adalah sesuai dengan poin atau temanya. Apa yang kita jelaskan, apa yang kita ilustrasikan berhubungan dengan tema, betul? Waktu masuk aplikasi, yang kita harus aplikasikan adalah poin atau tema yang tadi kita jelaskan di penjelasan dan juga kita ilustrasikan di ilustrasi. Jangan pernah membuat aplikasi yang dadakan tiba-tiba yang tidak pernah kita terangkan. Bukan cuma power daripada sebuah sermon itu menghilang, saudara. Kita akan dinilai oleh pendengar kita atau jemaat, kita sedang memanipulasi kebenaran itu. Karena kebenaran itu tidak ada di teks yang kita jelaskan. Yang kedua, saudara, buatlah aplikasi itu spesifik dan mengena. Jangan lagi bersifat umum, saudara. Kita tidak bisa berkata, saudara-saudara, tinggalkanlah dosa saudara. Dosa apa? Dari tadi penjelasannya kita sedang berbicara tentang kejujuran. Katakan, tinggalkanlah ketidakjujuran itu. Allah tahu itu tidak baik. Allah menginginkan kita menjadi orang jujur. Jelas dosa apa di dalamnya. Dan harus mengena dengan kehidupan jemaat. Jangan terlalu tinggi, jangan mengawang-awang, saudara. Ada banyak kehidupan mereka sama dengan kehidupan kita. Kalau kita menyadari bagian-bagian kehidupan kita sebetulnya sama dengan mereka, kita lebih gampang untuk membuat aplikasi yang mengena. Saudara, aplikasi yang connected yang ketiga adalah penggunaan bahasa yang baik. Walaupun kita pengkhotbah, kita berbicara beberapa puluh menit, bukan berarti saudara kita itu bisa melakukan
atau mengatakan segala-galanya dari atas mimbar kita dengan bahasa yang seenak-enaknya kita. Tidak. Bahasa kita harus tetap baik, bersifat persuasif. Jangan pernah menganggap mereka seperti anak SD, anak SMP yang perlu dikasih tahu, yang perlu didikte, atau kita bersifat otoriter di mimbar. Itu membuat aplikasi kita ditolak oleh mereka, akhirnya khotbah juga tidak connected. Yang keempat, saudara, jangan membuat aplikasi yang bersifat moralisasi dengan mengatakan, apa pelajaran daripada ilustrasi ini? Saudara, bukan pelajaran dari ilustrasi, saudara. Firman mengatakan apa? Itulah yang diaplikasi. Dengan kata lain, saya nggak berkata, saudara jadilah orang jujur. Orang jujur itu lebih baik daripada tidak jujur. Tidak. Saya akan mengatakan, Tuhan menginginkan engkau dan saya menjadi orang jujur. Apapun resikonya. Betapapun sulit. Bukan dia meninggalkan kita. Dia akan membantu dengan Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan dan keberanian untuk memutuskan menjadi orang jujur. Nah, saudara, ini selalu berbicara tentang Tuhan, bukan tentang moralitas, baik atau buruk, yang mana yang harus kita lakukan atau tidak lakukan, belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, bukan itu. Kita semua belajar dari Tuhan. Yang terakhir, saudara, aplikasi itu tentu saja harus bersifat kristosentris. Bagaimana membuat aplikasi yang bersifat kristosentris? Ingatkan jemaat bahwa mereka adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus. Orang-orang ciptaan baru yang diberikan hati yang baru dan roh yang baru oleh Tuhan. Oleh karena itu, mereka dituntut untuk menjalankan kehidupan yang baru sebagai warga negara kerajaan Allah yang baru, yang telah meninggalkan manusia lama. Dan jangan lupa, saudara, kita tidak sanggup melakukannya, tapi Roh Kudus membantu dengan anugerah Allah. Jadi pada waktu kita mengaplikasi, sifatnya bukan moral, harus lakukan. Itu hukum kembali, saudara, seperti Taurat. Tapi katakan ada anugerah Allah yang akan membantu kita. Asal kita berkata kepada Tuhan, pimpin aku Tuhan, bimbing aku Tuhan. Nah, inilah aplikasi yang connected. Saudara, selanjutnya, saudara, unsur khotbah yang perlu kita perhatikan agar khotbah kita connected dengan kehidupan pendengar adalah penutup. Saudara, penutup itu adalah bagian yang terbelakang atau bagian akhir dari khotbah kita. Tapi bukan berarti tidak penting. Justru di penutup ini mengunci, saudara, kesempatan terakhir seorang pengkhotbah untuk mendorong khotbahnya untuk diterima oleh jemaat dan dilakukan. Apa yang harus kita lakukan saat khotbah kita bagian penutup dan hendak terconnected? Yang pertama, ingatlah apa yang harus dibawa pulang oleh jemaat, yaitu amanat khotbah. Amanat khotbah. Kita sudah khotbah 30-40 menit. Bagian yang terpenting satu kalimat itu amanat khotbah. Karena itu, katakan sekali lagi. Yang kedua, ingat tujuan khotbah. Inilah yang harus dilakukan oleh jemaat. Katakan lagi, saudara-saudara, sulit atau tidak sulit, tetaplah jadi orang jujur. Tuhan melihatmu, Tuhan melihatku. Dan Tuhan mau bantu orang yang berusaha jujur. Andai kata jatuh pun, dia akan dipegang oleh Tuhan dan ditegakkan kembali. Nah, ingat tujuan khotbah kita, yaitu apa yang harus dilakukan. Yang terakhir, saudara, ingat kabar baiknya. Kabar baik yaitu janji-janji Tuhan ketika kita berani melakukan firman Tuhan, mau hidup dalam anugerahnya, itulah yang mendorong jemaat untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Inilah resep, inilah tips membuat penutup khotbah yang connected. Saudara-saudara, kita telah membicarakan 3 faktor dari 4 faktor penting yang mempengaruhi preaching that connects. Sekarang saya akan masuk bagian yang terakhir, yaitu sermon delivery. Saudara-saudara, sermon delivery ini sangat penting sekali. Faktor-faktor yang telah kita bicarakan dari preachers, audience, sermon elements tidak akan punya arti apa-apa kalau cara penyampaian khotbah kita tidak mendukung. Lemah, saudara. Maka minat orang atau minat pendengar itu akan terbunuh. Sehingga khotbah kita tidak akan nyambung atau mengena dengan mereka. Karena mereka sudah tidak minat mendengarkan khotbah kita. Oleh karena itu, mari kita mengikuti apa yang penting di dalam menyampaikan khotbah.
Yang pertama-tama kita harus sadari saudara bahwa penyampaian khotbah harus mendukung firman Tuhan. Entah suara kita jadi keras atau lembut, cepat atau lambat, atau berbisik sekalipun saudara, juga termasuk gesture kita, gerak tubuh kita, mimik kita, boleh kita pergunakan semua itu asal mendukung khotbah yang kita sampaikan. Bukan malah menghalangi. Saudara-saudara, penyampaian khotbah itu merupakan alat bantu bagi khotbah itu, yang harus mendukung, bukan menghalangi, bukan yang utama, tetapi yang menopang, saudara. Oleh karena itu kita perlu mempelajari cara pengucapan kalimat kita, mimik tubuh kita, juga gerak tangan kita, segala sesuatu harus dikuasai dengan baik. Tentu saja perlu dicoba, saudara ya. Tempat coba yang terbaik adalah kamar belajar kita. Lalu saudara, nasihat saya untuk membuat penyampaian khotbah yang baik, tulislah dahulu naskah khotbah saudara. Dengan menulis naskah khotbah banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, saudara, kita dipaksa untuk mengeluarkan apa yang ingin kita bicarakan sebelum kita bicarakan. Itu kristalisasi pikiran kita sudah dituangkan lebih dahulu. Setelah itu dibaca, baru kita tahu saudara, apakah ada kalimat yang terulang-ulang, apakah ada kata yang sebetulnya tidak tepat kita taruh di sana, kita perlu ganti dengan kata-kata yang lebih tepat lagi. Kemudian kalimat demi kalimat, apakah nyambung atau tidak, perlukah kalimat-kalimat transisi, lalu dari paragraf ke paragraf kita melihat alurnya bagaimana. Ada banyak keuntungan di sana saudara. Nah kemudian saudara, setelah ditulis, belajar untuk membaca berulang-ulang sampai setengahnya hafal. Kalau sudah demikian, kita akan pede saudara, dan penyampaian khotbah itu jadi lebih mudah karena kita tidak terganggu dengan isinya. Lalu saudara, ketika ada di mimbar, berbicaralah bukan membaca. Banyak kekeliruan orang yang menulis naskah khotbah dengan bagus saudara, waktu di mimbar takut kehilangan beberapa kalimat, takut lompat, takut kata-kata tidak tepat. Jangan khawatir saudara. Saya pikir 80% apa yang telah kita tulis kita bisa ingat. Apalagi kalau sudah latihan saudara. Setelah itu tinggal kita mengucapkannya. Kalau tidak tepat 100%, saya kira 80-90% memiliki kesamaan. 10% itu variasi. Tidak jadi soal saudara. Tetapi yang terpenting adalah kita berbicaralah. Jangan lupa audiens itu adalah teman berbicara kita. Pada waktu kita berbicara untuk mengungkapkan khotbah kita, saudara, mereka rasanya diajak ngobrol. Disitulah khotbah terkonektif. Kemudian saudara, nada berbicara juga harus dijaga. Mereka adalah teman-teman kita, bukan teman berkomunikasi. Oleh karena itu, nada yang paling tepat adalah nada yang bersahabat, saudara. Jangan sekali-sekali menganggap mereka adalah murid-murid kita, atau anak-anak SD, bahkan anak-anak SMP, yang kita dikte, atau kita otoritatif sekali di mimbar. Nggak ada gunanya, saudara. Malah pikiran mereka tertutup karena perasaan mereka tersinggung. Khotbah tidak connected lagi. Yang terakhir, saudara, pergunakanlah slide, clips, dan alat peraga. Oh saudara, betapa indahnya, betapa sukacitanya pendengar ketika melihat seorang pengkhotbah yang mempergunakan slide, clips, alat peraga yang tepat dan baik-baik. Di situ pikirannya tertarik dan hatinya terkonektif terus-menerus. Apalagi saudara, klip-klip itu mengandung patos yang luar biasa. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, disitulah isi daripada firman itu akan mempengaruhi mereka. Karena channel komunikasi itu terbuka dan terus terhubung. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah tips dari saya tentang Preaching That Connects. Teruslah saudara mendengarkan video ini, kalau perlu diulang 2-3 kali, untuk boleh melihat bagian-bagian yang akan melengkapi saudara di dalam mempraktekkan khotbah saudara. Saya berdoa biar firman yang telah dititipkan saudara itu boleh dilaksanakan dengan baik dan lebih baik lagi. Tuhan memakai saudara. Kalau ada di antara saudara yang ingin bertanya, jangan sungkan-sungkan. Tulislah pertanyaan-pertanyaan itu di kolom komentar di bawah ini. Shalom saudara, sampai bertemu lagi. God bless you all.